Selamat pagi para mahasiswa peserta mata kuliah Ekonometrika. Hari ini kita akan melanjutkan dengan pokok bahasan dari mata kuliah Ekonometrika, yaitu analisis korelasi. Apa itu definisi dan dasar pemikiran dari analisis korelasi? Mari kita pelajari bersama-sama. Adapun definisi analisis korelasi dapat mengacu pada beberapa referensi yang bisa kita gunakan, bahwa analisis korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih dari dua variabel yang bersifat kuantitatif. Definisi lain bahwa analisis korelasi merupakan analisis derajat keeratan hubungan antara variabel bebas atau independen variabel yang dinotasikan dengan X1 dengan variabel terikat atau dependent variabel yang dinotasikan dengan Y. Sedangkan definisi terakhir yang bisa kita acu bahwa analisis korelasi merupakan hubungan atau derajat keeratan hubungan di mana derajat keeratan hubungan tersebut dinyatakan dalam koefisien korelasi. Sedangkan dasar pemikiran mengapa kita melakukan analisis korelasi adalah sebagai berikut. Bahwa adanya perubahan sebuah variabel ini disebabkan atau akan diikuti dengan variabel yang lainnya. Dan bahwa variabel dikatakan saling berkorelasi atau berhubungan jika perubahan suatu variabel diikuti dengan perubahan variabel yang lainnya. Untuk dasar pemikiran selanjutnya, bahwa semakin besar koefisien korelasi, maka semakin besar keterkaitan perubahan suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Nilai koefisien korelasi. Seperti tadi sudah dinyatakan bahwa nilai korelasi ini dapat dinyatakan atau diukur dengan yang disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi akan selalu sebesar negatif 1 lebih kecil atau sama dengan R, dan R lebih kecil sama dengan positif 1. Jadi kisaran koefisien korelasi ini memiliki rentang antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Kalau kita gambarkan dalam diagram akan berbentuk seperti tergambar pada slide ini. Untuk interpretasi, dinyatakan bahwa apabila koefisien korelasi memiliki nilai 0, bahwa tidak ada korelasi. Apabila koefisien korelasi sama dengan 1, dinyatakan bahwa korelasi sempurna. Sedangkan kalau koefisien korelasi mendekati 1 atau negatif 1, dinyatakan hubungan antara variabel yang dianalisis korelasinya semakin kuat atau mendekati sempurna. Koefisien korelasi yang mendekati nilai 0 menyatakan hubungan antara variabel semakin lemah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini mendekati sempurna, korelasi sempurna, tidak ada korelasi, atau cukup kuat, kurang kuat, dan lain sebagainya? Kita bisa menggunakan pedoman sederhana. Apabila koefisien korelasi lebih besar dari 0,5, maka dikatakan korelasi cukup kuat. Contoh korelasi atau hubungan. Dalam ilmu usaha tani, kita ketahui bahwa pupuk merupakan salah satu faktor produksi dalam proses produksi. Oleh karena itu, kita bisa menganalisis ada tidaknya hubungan antara pupuk dengan produksi panen. Demikian juga biaya iklan dengan hasil penjualan pada bidang pemasaran, atau pendapatan dengan konsumsi. Contoh lain adalah investasi nasional dengan pendapatan nasional. Dan masih banyak sekali contoh-contoh korelasi yang bisa kita ambil atau kita sebutkan untuk bisa kita analisis apakah terdapat korelasi atau tidak. Nah, sedangkan untuk contoh bentuk korelasi, kita bisa mengetahui ada korelasi positif
karena memiliki koefisien korelasi yang positif, plus 1 sampai dengan plus 0 sampai dengan plus 1, dan ada juga korelasi negatif. Contoh untuk korelasi positif, hubungan antara harga dengan penawaran. Seperti kita ketahui, dalam mata kuliah ekonomi mikro, untuk pokok bahasan teori permintaan dan penawaran, kita sudah memahami mengenai hukum penawaran, di mana harga dan penawaran atau jumlah yang ditawarkan itu berbanding lurus. Dengan kata lain, terdapat korelasi positif antara harga dengan penawaran. Demikian juga hubungan antara jumlah pengunjung dengan jumlah penjualan, hubungan antara jam belajar dengan IPK. Sedangkan contoh bentuk korelasi negatif, hubungan antara harga dengan permintaan, seperti pada teori permintaan di mata kuliah ekonomi mikro. Hubungan antara jumlah pesaing dengan jumlah penjualan, hubungan antara jam bermain dengan IPK. Mahasiswa bisa memberikan contoh-contoh bentuk korelasi, baik itu korelasi positif atau korelasi negatif yang lainnya. Sedangkan contoh bentuk korelasi untuk korelasi nihil atau nol atau tidak ada korelasi, yaitu hubungan antara income dengan konsumsi beras, terutama untuk bahan pangan pokok ini. Tidak berarti bahwa semakin tinggi income kita, maka konsumsi nasi yang akan kita makan itu juga akan semakin besar. Sehingga hubungan antara income dengan konsumsi dinyatakan sebagai korelasi nihil atau korelasi nol. Jenis analisis korelasi, apa saja analisis korelasi yang bisa kita gunakan tergantung pada data yang kita miliki. Ada 5 jenis korelasi, yaitu product moment, range Spearman, koefisien kontingensi, korelasi serial, korelasi point serial. Kapan kita menggunakan korelasi product moment dan seterusnya sampai korelasi point serial? Hal ini dikaitkan dengan data yang kita ukur. Untuk product moment, data rasio atau interval. Jadi kalau kita melakukan penelitian, kemudian variabel yang kita amati ini memiliki data rasio atau data interval, kita menggunakan jenis korelasi product moment. Sedangkan apabila penelitian kita menggunakan data yang bersifat ordinal, maka korelasi yang harus digunakan adalah korelasi range Spearman. Demikian juga untuk koefisien kontingensi, pengukuran datanya adalah nominal-nominal atau nominal ordinal. Untuk korelasi serial, pengukuran data adalah ordinal interval, sedangkan untuk korelasi point serial, pengukuran datanya adalah nominal interval. Untuk dapat lebih memahami jenis analisis korelasi yang akan kita gunakan dalam proses penelitian nantinya, maka ada baiknya kita mempelajari juga mengenai data, baik itu definisi maupun jenis-jenis datanya. Definisi dari data adalah keterangan yang benar atau nyata yang dapat dijadikan dasar kajian untuk proses analisis maupun pengambilan kesimpulan. Sedangkan jenis data itu sendiri terbagi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Mari kita bahas satu persatu untuk jenis-jenis data ini. Data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Jadi kalau kita pada saat melakukan penelitian harus mengumpulkan data untuk variabel, di mana data-data yang harus dikumpulkan dalam bentuk bukan angka, itulah yang disebut dengan data kualitatif. Contohnya, jenis pekerjaan, tingkat kepuasan, tingkat pendidikan, selera, status perkawinan, dan yang lainnya. Kita bisa menyebutkan beberapa contoh-contoh untuk data dalam bentuk bukan angka. Nah, bagaimana pengolahan data kualitatif? Data kualitatif
untuk dapat dianalisis dapat dikuantitatifkan atau dirubah menjadi data kuantitatif dengan cara memberi skor tertentu. Ada dua jenis data kualitatif. Yang pertama adalah data nominal. Data nominal merupakan data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi dengan memberikan angka-angka tertentu. Contohnya, pada saat penelitian kita harus mengumpulkan data untuk variabel jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan tersebut selanjutnya diklasifikasikan sebagai berikut. Pegawai negeri, contohnya dengan skor 1. Pegawai swasta, skor 2, dan wira swasta dengan skor 3. Data nominal memiliki sifat posisi data setara. Apa maksudnya posisi data setara? Contohnya, wira swasta yang kita beri skor 3 dianggap tidak lebih tinggi dari pegawai swasta yang kita beri skor 2. Demikian juga pegawai swasta dengan skor 2 posisi tidak lebih tinggi dari pegawai negeri, walaupun kode angkanya ini berbeda. Sifat selanjutnya dari data nominal bahwa untuk data nominal tidak dapat dilakukan operasi matematis, contohnya perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan maupun pangkat. Di mana di sini bisa kita contohkan bahwa pegawai negeri dengan skor 1 kalau ditambah dengan pegawai swasta dengan skor 2 tidak akan pernah sama dengan wira swasta skor 3. Itu yang disampaikan sebagai tidak dapat dilakukan operasi matematis ini. Selanjutnya, data yang kedua untuk data kualitatif yaitu data ordinal. Sama seperti data nominal, data ordinal merupakan data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Contohnya, kita meneliti mengenai kepuasan pelanggan akan suatu produk. Data untuk kepuasan pelanggan selanjutnya diklasifikasikan sebagai berikut. Sangat puas dengan skor 5, puas skornya 4, cukup puas skor 3, tidak puas skor 2, dan yang terakhir sangat tidak puas dengan skor 1. Bagaimana dengan posisi data? Posisi data berbeda dengan data nominal. Untuk data ordinal ini posisi data tidak setara. Contohnya, untuk sikap pelanggan sangat puas dinyatakan lebih tinggi dari puas, dan sikap pelanggan puas lebih tinggi dari cukup puas, dan seterusnya disesuaikan dengan skornya. Sama dengan data nominal, untuk data ordinal karena termasuk data kualitatif maka tidak dapat dilakukan operasi matematis juga untuk perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan pangkat. Contohnya 1 ditambah 2 tidak sama dengan 3. Jadi sangat tidak puas kalau ditambah dengan tidak puas itu tidak sama dengan cukup puas. Bagaimana dengan data kuantitatif? Data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya usia, berat badan, tingkat pendapatan, IP kumulatif, IP semester, dan yang lain-lainnya. Jenis data untuk data kuantitatif yang pertama adalah data interval. Data interval ini merupakan data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak 2 titik pada skala sudah diketahui dan juga dinyatakan tidak mempunyai titik nol yang absolut. Contohnya, untuk temperatur ruangan yang diukur dalam derajat Celcius atau derajat Fahrenheit dengan masing-masing memiliki skala sendiri-sendiri, memiliki interval sendiri-sendiri. Untuk data interval, bagian dari data kuantitatif, data ini dapat dilakukan operasi matematis. Contohnya, 10 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius sama dengan 30 derajat Celcius. Panas 40 derajat Celcius
adalah 2 kali lebih panas dibandingkan 20 derajat Celcius. Yang kedua untuk data kuantitatif yaitu data rasio. Data yang juga diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak 2 titik pada skala sudah diketahui. Perbedaannya apa dengan data interval? Untuk data rasio ini mempunyai titik nol yang absolut. Contohnya, kalau ada 5 berarti ada 5. Contohnya buku, ada 5 berarti ada 5 buku. Kalau ada 0 buku berarti tidak ada buku sama sekali. Dan juga sebagai bagian dari data kuantitatif, untuk data rasio dapat dilakukan operasi matematika juga. Contohnya, 170 cm ditambah 120 cm itu sama dengan 290 cm. 5 jeruk dikurangi 3 jeruk itu sama dengan 2 jeruk. Nah, setelah kita mempelajari data kuantitatif maupun kualitatif, mari kita bahas bersama-sama masing-masing jenis analisis korelasi yang sudah kita pahami pada slide sebelumnya. Kita awali terlebih dahulu dengan korelasi product moment atau Pearson correlation. Pengertian untuk Pearson correlation bahwa Pearson correlation atau product moment merupakan korelasi untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan, keeratan hubungan antara dua variabel dengan tetap mengendalikan atau mempertahankan variabel lain yang mungkin mempunyai hubungan sebagai variabel kontrolnya. Jadi kita hanya mempelajari atau menganalisis hubungan antara dua variabel. Selanjutnya, dua variabel tersebut dapat berskala interval atau rasio, baik variabel independen maupun variabel dependennya sama-sama interval atau sama-sama rasio. Korelasi ini memiliki distribusi data yang normal. Jadi persyaratannya bahwa pada saat kita akan melakukan analisis korelasi harus dilakukan uji distribusi data tersebut. Apakah normal ataukah tidak normal? Kalau data tersebut berdistribusi normal, maka kita bisa melanjutkan analisis korelasi product moment atau Pearson correlation-nya. Hasil analisis dinyatakan sebagai koefisien korelasi. Rumus untuk koefisien korelasi analisis product moment, maka kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. R sama dengan N dikalikan sigma perkalian X kali Y dikurangi sigma dari X kali sigma dari Y dibagi dengan akar N dikalikan sigma X dikuadratkan dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Dengan keterangan sebagai berikut bahwa R adalah untuk nilai koefisien korelasi Pearson, sedangkan N adalah banyak pasangan nilai X dan Y-nya, banyaknya data. Kemudian sigma XY adalah jumlah dari hasil kali nilai X dan nilai Y. Sigma X jumlah dari nilai X, sigma Y merupakan jumlah dari nilai Y, sigma X kuadrat jumlah dari kuadrat dari nilai X, sedangkan untuk sigma Y kuadrat adalah jumlah dari kuadrat nilai Y. Selanjutnya, bagaimana interpretasi dari koefisien korelasi yang sudah kita temukan dengan menggunakan rumus tadi? Nah, adapun koefisien korelasi berkisar antara negatif 1 hingga positif 1 dengan interpretasi sebagai berikut. Nilai positif menunjukkan arah hubungan X dan Y yang searah. Maksudnya searah, apabila X bertambah maka Y bertambah, atau apabila X-nya berkurang maka
Y berkurang. Atau dengan kata lain, dikatakan bahwa hubungan X dan Y adalah berbanding lurus. Sedangkan untuk nilai negatif menunjukkan arah hubungan X dan Y yang berlawanan arah. Sedangkan nilai negatif dari koefisien korelasi menunjukkan arah hubungan X dan Y yang berlawanan arah atau berbanding terbalik, di mana jika X bertambah maka Y akan berkurang, atau X berkurang maka Y akan bertambah. Untuk angka koefisien korelasi yang semakin mendekati 1, maka dinyatakan bahwa korelasinya semakin mendekati sempurna. Sedangkan sebaliknya, apabila angka koefisien korelasi semakin mendekati angka 0, maka korelasinya semakin mendekati tidak sempurna. Contoh kasus dengan menggunakan analisis korelasi produk momen atau Pearson correlation. Misalnya kita melakukan suatu penelitian yang akan dilaksanakan untuk menentukan hubungan antara penggunaan pupuk organik padat dengan hasil produksi tomat di Kota Batu. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita terlebih dahulu menentukan variabel X dan variabel Y-nya. X-nya adalah jumlah penggunaan pupuk yang diukur dalam satuan kilogram, sedangkan Y adalah jumlah hasil produksi tomat yang juga diukur dalam satuan kilogram. Tentukan respondennya atau petani sebagai sumber data. Misalkan dari sekian populasi dengan suatu teknik sampling tertentu, kita ambil 15 responden petani. Selanjutnya, lakukan wawancara atau pengukuran data terhadap variabel X, jumlah penggunaan pupuk, dan juga variabel Y dari setiap responden. Lakukan penataan data pada catatan. Untuk mempermudah, gunakan Excel. Ya. Ada satu kolom variabel X dan ada satu kolom variabel Y, di mana setiap baris mewakili setiap respondennya. Responden 1, penggunaan pupuknya berapa, hasil produksi berapa, responden 2, penggunaan pupuk atau variabel X-nya berapa, variabel Y-nya jumlah hasil produksi tomatnya berapa, demikian seterusnya sampai ke 15 responden telah diterima atau telah diukur data mereka. Lakukan penghitungan menggunakan rumus koefisien korelasi dan lakukan analisis korelasi untuk mendapatkan nilai dari koefisien korelasi tersebut. Selanjutnya, interpretasikan hasil dari nilai koefisien korelasi yang sudah kita hitung menggunakan rumus R tadi. Langkah 1-4, misalkan kita telah memperoleh hasil penelitiannya seperti tertera pada tabel. Ya, tadi sudah dikatakan, kita susun dalam Excel supaya memudahkan untuk penghitungan. Ya. Yang penting di situ kita cantumkan adalah nomor respondennya, kolom nomor responden 1-15, dengan nama kita beri inisial A, B, C, dan seterusnya, sampai nama responden yang ke-15 adalah O. Kemudian hasil pengukuran wawancara kita bisa mencantumkan jumlah penggunaan pupuk dalam satuan kilogram untuk data X-nya, dan juga kolom jumlah hasil produksi tomat yang diukur dengan satuan kilogram untuk variabel Y. Jadi responden 1 dengan nama A menggunakan pupuk 7 kg dan dapat menghasilkan tomat dengan hasil produksi 64 kg. Demikian seterusnya sampai responden yang ke-15. Nama O, jumlah penggunaan pupuk dalam kilogram 3 kilo, sedangkan jumlah hasil produksi tomatnya adalah 83 kg. Ini data hasil penelitian kita, merupakan hasil dari langkah 1 sampai dengan 4. Selanjutnya kita lakukan penghitungan dan analisis korelasi.
Kita ketahui tadi rumusnya memiliki berbagai notasi, ada y, x kalikan y, x dikuadratkan, y dikuadratkan. Kita hitung terlebih dahulu untuk bisa nantinya mudah disubstitusikan pada rumus R. Jadi kita tidak perlu memasukkan namanya, cukup x, y, x kali y, x kuadrat, y kuadrat. Demikian untuk barisnya, bagian baris. Kita beri sigma n atau jumlah n-nya ada 15. Untuk variabel x-nya 7 ditambah 7 ditambah 7 dan seterusnya sampai responden yang ke-15 ditambah 3 dihasilkan angka 67. Dengan cara yang sama kita bisa menghitung nilai dari sigma y, nilai dari sigma xy, nilai dari sigma x kuadrat, dan juga nilai dari sigma y kuadrat sebesar 87.023. Nah, sekarang dengan mengacu pada hasil perhitungan yang tertera pada tabel ini, kita menggunakan rumus koefisien korelasi, di mana bagian-bagian dari rumus tersebut telah kita lakukan perhitungan seperti tertera pada tabel berikut ini. Untuk menyingkatnya, penghitungan dan analisis korelasi yang selanjutnya adalah disingkat saja untuk tabel dari langkah 1 sampai 4 tadi yang kemudian kita hitung. Kita ambil baris yang pertama untuk data nomor 1, baris yang ke-15 untuk data yang 15 sekaligus dengan sigmanya untuk memudahkan mensubstitusikan pada rumus R-nya. Masih dalam proses penghitungan dan analisis korelasi, hasil perhitungan yang tertera pada slide sebelumnya kita ringkas sedemikian rupa sehingga memudahkan kita mengambil untuk data-data x, y, xy, x kuadrat, y kuadrat, demikian juga dengan sigma dari masing-masing kolom tersebut untuk bisa disubstitusikan dalam rumus koefisien korelasi. Dengan memanggil kembali rumus korelasi sebagai berikut, R sama dengan N dan seterusnya, kemudian kita substitusikan masing-masing komponen dalam rumus tersebut dari hasil perhitungan yang tertera pada tabel yang di atasnya. R sama dengan 15 kali 4.961 dikurangi 67 dikalikan 1.129 dan seterusnya sampai diperoleh nilai R adalah sebesar negatif 0,273. Nah, apa arti angka R sama dengan negatif 0,273 tersebut? Kita interpretasikan koefisien korelasi yang telah diperoleh dari hasil perhitungannya. Angka atau nilai koefisien korelasi, kita ulang lagi, adalah sebesar R sama dengan negatif 0,273. Nilai R tersebut berkisar antara negatif 1 hingga positif 1. Bernilai negatif 0,273, di mana nilai negatif ini menunjukkan arah hubungan X dan Y yang berlawanan arah atau berbanding terbalik. Sesuai dengan interpretasi secara umum yang tadi sudah kita pelajari, maka kita bisa menyatakan bahwa apabila X atau jumlah pupuk bertambah, maka Y hasil produksi tomat akan berkurang. Tidak hanya ini saja interpretasinya. Nilai negatif juga berarti bahwa apabila nilai X atau jumlah pupuk berkurang atau kita kurangi, maka Y atau hasil produksi tomat akan bertambah. Semakin mendekati angka 0, maka korelasi atau hubungan antara X terhadap Y semakin mendekati tidak sempurna. Demikian penjelasan untuk contoh jenis analisis korelasi product moment atau Pearson correlation.
Untuk analisis korelasi yang selanjutnya, mahasiswa dapat mempelajari dengan mengacu pada referensi-referensi yang telah ada, baik itu secara teoritis maupun hasil-hasil penelitian terdahulu yang menggunakan judul atau dengan topik menguji hubungan atau analisis hubungan. Sampai di sini dulu perkuliahan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat.